permanen as the name. Bener nih, jangan-jangan tebakan aku nih. Jadi tetap estetika muka tapi last longer. Jadi kalau bahasa awamnya itu ya pesulam. Sulam alis, sulam bibir. Ya bahasa kerennya itu permanent makeup artist. Oh gitu, baru guys. tahu. Oke, jadi kalau misalkan ada yang banyak sulam, apanya sulam terus? Sulam alis, sulam bibir, eyeliner itu yang paling basic. Eyeliner itu yang sini kan? Yang di sini dong. Itu iya, kalau itu kan udah di kantong mata ya. Iya. Di 2025 di bulan Desember sampai kemarin akhirnya di bulan Maret 2026 mengikuti lautan yang baru. Oh iya. MasterChef Indonesia season ke-13. Emang basicnya suka masak atau gimana? Backgroundnya seorang Stefan itu gimana sih sebenarnya? Jadi cerita dikit, waktu aku dulu setelah lulus SMA, aku itu kuliahnya memang pastry. Oh oke. Gitu. Oke. Dan kuliah lah, selesailah di Australia, balik ke Indonesia. Karena Stefani asalnya dari Pontianak ya kalau nggak salah ya? Yes, Dari betul. Pontianak. Balik ke Pontianak atau ke Jakarta atau gimana waktu itu? Aku waktu itu langsung ke Jakarta karena pulang dari Australia. Itu aku langsung shifting my profession jadi MUA dulu memang Langsung? sebenarnya. Iya. Oh gitu. Betul. Jadi nggak kerja di kitchen di Indonesia di Jakarta? No. Oh iya. Jadi 2 tahun sebelum aku for good memang aku itu udah kerjain Di Australia, di Sydney? Iya, kerja beauty, oke, beauty staff. Aku kerjain lash extension kayak Oke, gitu-gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Global People. Balik lagi di podcastnya Global Radio, di podcast Nongkrong Seru. Boleh dong tepuk tangan dong, luar biasa. Ini adalah episode ke-19 dan take kita kali ini adalah take pertama setelah bulan puasa atau bulan Ramadan. Kemarin selama take, kalau ngobrolin makanan kayaknya lapar terus ya. Sekarang kalau ngobrolin makanan nggak apa-apa. Soalnya pas banget bintang tamu kita juga hari ini ada hubungannya sama masakan. Tapi kita sebelum ngobrol, jadi di 2026 ini kita tuh mungkin ya banyak banget global people juga yang habis lulus kuliah, apply untuk kerja di manapun tempat global people yang diinginkan gitu. Nah sekarang itu menurut beberapa penelitian dan juga beberapa artikel mengatakan bahwa kita itu berkompetisi bareng sama pelamar-pelamar lain bukan cuma dari dalam negeri aja dari Indonesia, tapi juga bareng sama orang luar negeri yang mau kerja di Indonesia, bahkan ataupun kita mau keluar negeri, going abroad gitu ya, kita mau kuliah atau mau kerja di luar negeri, saingan itu banyak gitu. Jadi banyak yang bilang zaman sekarang itu banyak orang beralih profesi. Nah, apakah oke beralih profesi? Jadi menurut artikel yang kita dapat dari ekonomi.okezone.com ada 6 alasan paling tepat untuk alih profesi. Yang pertama katanya tidak berkembang di tempat itu, tidak berkembang. Itu sebenarnya untuk beberapa orang adalah malah challenge sebenarnya ya. Tapi ada juga yang alasan tidak berkembang itu menjadikan dia untuk beralih profesi. Yang kedua adalah kebutuhan hidup. Jadi butuh, kayaknya profesi yang lain pendapatannya lebih besar gitu. Dan itu fine aja gitu kan. Ada juga yang menjadikan itu sebagai bisnis sampingan supaya bisa lebih expand lagi bisnisnya, bisa berkembang biak lebih banyak lagi. Dan ada juga alasan di mana tidak sesuai pendidikan, ada alasan sakit dan juga ada alasan umur. Nah, tapi kalau bintang tamu kita yang satu ini global people, dia sebenarnya profesinya sudah mantap sekali, tapi dia di tahun 2025 akhir sampai 2026 awal ini beralih profesi dan berhasil banget. Bintang tamu kita adalah juara dari MasterChef Indonesia season 13. Please welcome Stefani Merson. Tepuk tangan dong. Hai Steph. Hai. Apa kabar? Baik. Welcome to Global Radio di podcast Nongkrong Seru. Selamat sekali lagi, congratulations. Thank you. Juara kita, masakannya pasti enak banget nih, ya kan? Jadi Steph, kita akan sekilas info dulu sedikit dari seorang Stefani ya. Stefani Merson, bener ya manggil ya? Yes, betul. Jadi dia adalah juara MasterChef Indonesia season ke-13. Backgroundnya bukan dari kulineri sebenarnya gitu ya. Itu adalah profesi sebelumnya adalah apa tadi aku lupa, PMU. Iya, permanent makeup artist. Permanent makeup artist. Iya. Bedanya sama MUA itu apa? Permanen dan tidak permanen. Apakah makeupnya nggak bisa dihapus? Kan permanen. Ya. Kayak spidol ya.
Jadi kalau MUA biasa kan memang makeup ya acara-acara bisa dihapus. Bedanya permanen ya permanen as the name. Bener nih, jangan-jangan Iya. tebakan aku nih. Jadi tetap estetika muka tapi last longer. Jadi kalau bahasa awamnya itu ya pesulam. Sulam alis, sulam bibir. Ya bahasa kerennya itu permanen makeup artist. Oh gitu, baru guys. tahu. Oke, jadi kalau misalkan ada yang banyak sulam, apa aja sulam itu? Sulam alis, sulam bibir, eyeliner itu yang paling basic gitu. Eyeliner itu yang sini kan? Yang di sini dong. Itu iya, kalau itu kan udah di kantong mata ya. Iya. Jadi itu beda ini juga ya, selain beda profesi, beda background untuk pendidikannya juga. Oke, tapi yang lebih menjurus, lebih mendalam tuh kayak misalkan mungkin dokter ambil spesialis. Itu yang permanen itu ya? Atau emonya? Kalau permanen Biar makeup kita ngomong makeup nih guys. sebenarnya kalau permanen makeup artist itu nggak ada yang kayak sekolah khususnya. Oke. Basically kalau kayak aku pribadi itu lebih kayak ikut pelatihan, ikut banyak seminar, sama ikut private course dari artis-artis luar gitu. Oke, jadi baru tahu nih, banyak global people juga baru tahu ada bedanya antara MUA dengan permanent makeup artist ya. Yes. Untuk itu berarti disulam sendiri. Kalau sulam alis artist ya sebenarnya seniman lah ya. Berarti nyulam sendiri apa tetap harus ada orang yang nyulamin gitu? Sebenarnya kalau mau bikin sendiri itu bisa banget, Oke, tapi kan namanya alis ya, Iya. kiri kanan takutnya beda. Kalau aku sih aku minta temanku yang kerjain Oke, ya. oke. Kalau bibir aku bisa kerjain sendiri. Oh iya. gitu. Oh, oke. Kalau nggak salah pasangan aku pernah bilang, jadi katanya eyebrows itu sisters ya mereka ya. Iya, they're sisters, not twins. Not twins. Jadi nggak akan bisa apa namanya? 100% sama. 100% sama ya. Iya. Iya, nice. Dan di 2025 di bulan Desember sampai kemarin akhirnya di bulan Maret 2026 mengikuti lautan yang baru. Oh iya. Master Chef Indonesia season ke-13. Emang basicnya suka masak atau gimana? Backgroundnya seorang Stefan itu gimana sih sebenarnya? Jadi cerita dikit, waktu aku dulu setelah lulus SMA, aku itu kuliahnya memang pastry. Oh, oke. Gitu. Oke. Jadi tapi sebenarnya passion aku dari dulu memang di beauty. Cuman 14 tahun lalu makeup artist beauty gitu tuh belum ada sekolahnya atau belum menjadi sebuah profesi yang menguntungkan. Betul. Jadinya aku memilih untuk pastry. Oke, pastry itu ya. Tuh. Oke, selesailah itu kuliah pastry. Oke, sudah melanglang buana dulu kah atau Ya, dulu sempat beberapa tahun di Australia, tapi memang ternyata passion aku itu di beauty. Iya, sebenarnya related ke profesi change itu juga ya. Benar. Karena menurutku kerja di kitchen itu tuh ya gimana ya? Uangnya itu lebih banyak di beauty. Oh gitu? Iya. Oh iya? Oke. That's why aku memang memilih beauty dan menjalankan bisnis beauty sampai sekarang. Jadi sebenarnya privilege juga kuliahnya pastry, kerja di kitchen, tapi juga punya passion di beauty. Tapi kenapa pertanyaan, nggak tahu ya, ini sebagai orang awam ya, kenapa banyak yang kuliah, aku nggak tahu ya, entah itu pastry atau apa, pokoknya kuliah masak ya, yang kita tahu itu banyak di Australia. Kenapa di Australia? Karena menurutku di Australia Negeri Wall katanya lagu. Itu lagu itu. kalau untuk di Australia Di mana sih sebenarnya di Australia? di Sydney. Oh di Sydney. Iya. Kirain di sana. Itu di Sydney. Oke. I do love Sydney. Been there? Been there. Tapi nggak tinggal sana, cuma kerja Jalan-jalan aja. ya? Jalan-jalan. Makanannya enak-enak kan? Enak-enak banget. Nah, porsinya that's tuh gede-gede why. banget. Iya, that's why. Jadi Tapi the fried chicken masih enak sini ya menurut aku. kayak yang Iya, gitu itu, ya. itu. Iya, bumbunya beda. Tapi kalau untuk yang kayak western food atau Ya. gimana memang mereka di Ribs, sana aduh. itu jauh lebih Pancake on the rocks, aduh. Iya. Oke. Dan kuliah lah, selesailah di Australia, balik ke Indonesia. Karena Stephanie asalnya dari Pontianak ya kalau nggak salah ya? Yes, Dari betul. Pontianak. Balik ke Pontianak atau ke Jakarta atau gimana waktu itu? Aku Setelah waktu lulus itu kuliah? langsung ke Jakarta karena pulang dari Australia itu aku langsung shifting my profession jadi MUA dulu memang Langsung? sebenarnya. Iya. Oh gitu. Betul. Jadi nggak kerja di kitchen di Indonesia, di Jakarta? No. Oh iya. Jadi 2 tahun sebelum aku for good memang aku itu udah kerjain Di Australia, di Sydney? Iya, kerja beauty, oke, beauty staff. Aku kerjain lash extension kayak Oke, gitu-gitu. Berarti buka tempat di sana?
Iya, ada tempat juga di Oh situ. gitu, sampai sekarang masih ada? Udah enggak. Harusnya masih ada aja Udah tuh. for good. Jadi bisa memampang foto kamu gitu. Oke. Terus. Tuh, jadi pulang ke Jakarta aku langsung belajar makeup, langsung ya ikut kelas-kelas kayak gitu. Oke, dan sampai tahun berapa tuh? Sampai sekarang, Dari tahun? dari tahun 2017. 2017, berarti 9 tahun yang lalu. Yes. Akhirnya di tahun ke-9 setelah kamu for good balik ke sini ikutlah MasterChef Indonesia. Yes. Dan sampai ada julukannya. Silent Killer. Wow. Oke, kita sebelum ngomongin Silent Killer kita ngomongin dulu gimana awalnya ikut MasterChef. Apakah udah nonton MasterChef? Ya MasterChef kita pasti nonton di seluruh dunia ya. Akhirnya memutuskan untuk aku mau ikut MasterChef di Indonesia. Jadi sebenarnya aku pengen ikut MasterChef itu udah dari aku SMA. It was oke. one of my teenage dream Yes. actually. Ya, oke. Dan- Kuliah pastry anyway kan. Iya. Tapi aku baru punya kesempatan untuk daftar itu di akhir tahun 2025 kemarin karena akhirnya anakku udah besar, my job akhirnya udah lebih settle dan aku udah mulai bisa Oke. lebih prioritizing myself Paham. gitu. Ya. Barulah ikut. Sebenarnya udah mau ikut dari season berapa berarti? Ya dari season Season 1? nggak dari season 1 juga Oke. sih. Dari season 10 itu aku udah Oke. pantengin terus. Udah pantengin terus, oke. Pantengin karena cuma emang suka banget nonton apa kayaknya gue ikut deh, gue harus research deh gitu. Ada gitunya juga? Ada. Kayak aku tuh merasa kayaknya Iya. seru ya. Iya. Kayak challenge-nya itu beda-beda. Huru-haranya tuh kayak gimana sih? Gimana sih cara rasanya ikut sebuah competition kayak gitu. Oke.